Kita melanjutkan topik pembicaraan, yaitu tentang proses penentuan diagnosis keperawatan yang benar dan yang salah. Oke, di video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa ada loh pembuatan diagnosis keperawatan yang mungkin akan salah karena secara kelengkapan, keakuratan, relevansi data ketika melakukan pengkajian itu tidak terjamin dengan baik. Apakah ada hal-hal yang dilewati atau tidak lengkap? Ini merupakan suatu atau beberapa alasan yang menyebabkan penegakan diagnosis menjadi salah. Ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan memahami proses menentukan diagnosis keperawatan yang benar itu bagaimana dan yang salah itu bagaimana. Kita ambil yang salahnya dulu. Kadang kita dalam menegakkan diagnosis setelah melakukan asesmen atau justru kita nunggu dulu diagnosis medisnya apa, langsung kita menentukan diagnosis. Nah, ini yang salah. Karena tanda gejala yang mungkin muncul itu bisa sama dengan penyakit yang lain. Oke, maka oleh karena penentuan diagnosis yang salah dalam merencanakan asuhan berdasarkan diagnosis yang salah tadi juga akan mempunyai efek yang salah. Ya, ditambah dalam melakukan rencana asuhan dalam mengimplementasikannya tidak dibarengi dengan memberikan evaluasi apakah berhasil rencana perawatannya. Jadi istilahnya singkat di sini bahwa asesmen atau justru menunggu diagnosis medis dulu lalu kita menegakkan diagnosis tanpa pertimbangan memilah dan memilih apakah tanda gejala ini cocok, kita nggak ada istilahnya mendaftar diagnosis yang potensial untuk kena dengan kondisi pasien. Beginilah skema penentuan diagnosis keperawatan yang salah. Lalu bagaimana yang dibilang benar atau baik seperti ini? Oke. Kita dalam melakukan penentuan diagnosis keperawatan pastinya berdasarkan hasil asesmen. Dari asesmen tersebut, kita pasti akan mendapatkan tanda gejala. Apakah itu berbicara tentang tanda gejala objektif atau subjektif? Ya, kita identifikasi. Lalu kita akan mencoba untuk membuat daftar kira-kira diagnosis keperawatan ini yang potensial muncul dan bersesuaian dengan pasien. Oke. Jika ada hal-hal yang harus diklarifikasi atau ditambahkan secara data-data, kita bisa mengumpulkan data tambahan lagi. Kemudian kita masukkan lagi ke daftar diagnosis potensial. Nah, baru setelah kita meyakini bahwa tanda gejala yang ada pada pasien hasil dari asesmen ini sudah lengkap, baru kita menentukan diagnosis atau diagnosis yang harus diperlukan dan tiadakan diagnosis yang tidak bersesuaian karena sesungguhnya tanda gejalanya itu mungkin sama di beberapa diagnosis keperawatan namun tidak bersesuaian dengan pasien sehingga kita harus memilih mana diagnosis yang tepat. Nah, dari pemilihan diagnosis yang tepat kita akan bisa merumuskan perencanaan asuhan ke pasien. Dan setelah itu kita melaksanakan rencana asuhan, yaitu mengimplementasikan sesuai dengan diagnosis yang sudah diidentifikasi di awal tadi. Setelah itu, baru kita mengevaluasi keberhasilan dari rencana perawatan. Kita dalam mengevaluasi pasti mengkaji lagi atau melakukan asesmen lagi. Apakah implementasi yang diberikan itu sudah bersesuaian dalam menyelesaikan masalah keperawatan atau belum. Nah, begini kira-kira gambaran dari proses penentuan diagnosis keperawatan yang benar.
proses keperawatan merupakan suatu siklus yang selalu berputar. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.